bersama saya, Pendeta Victor Albert Tanggela, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Alpha Omega, Sungai Bahar, Jambi. Kita berjumpa di program Morning Call GPIB. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, karena kami percaya hanya lewat tuntunan Roh Kudus saja, maka kami akan memperoleh hikmat dan pengertian untuk dapat memahami kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dan kami renungkan. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus juga berlaku dalam langkah kehidupan kami, sehingga setiap hari kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang memiliki potensi yang besar, maka di saat yang bersamaan dia juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan dalam pembacaan kita melihat bagaimana seseorang dengan potensi yang begitu besar kemudian dapat menggunakan potensinya itu untuk memenuhi tanggung jawabnya. Kita melihat kisah tentang Esra, seorang imam yang baru saja kembali dari Babel setelah pembuangan. Ia adalah seorang imam. Bukan hanya seorang imam biasa saja, tapi dia juga berangkat dari keluarga imam-imam besar. Dia punya jabatan yang besar, dan juga ia punya nama besar dari leluhur-leluhurnya. Bukan hanya memiliki jabatan dan nama besar, tapi Esra juga memiliki kepandaian yang luar biasa. Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-6, dikatakan bahwa ia adalah seorang ahli kitab. Dia juga bahkan dikatakan mahir, sangat ahli akan Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ia memiliki kepandaian yang luar biasa, ia memiliki jabatan yang besar, dan ia memiliki nama yang besar. Dengan potensinya itu, yang menarik dalam pembacaan kita adalah dia tidak merasa cukup. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ia tidak merasa cukup dengan kepandaiannya,
yang ia miliki saat itu, tapi ia terus mau mengembangkannya. Ia tidak hanya menjadi orang yang sangat pandai, yang hanya memiliki pengetahuan saja, tapi ia juga mau menjadi pribadi yang dapat mengaplikasikan pengetahuannya itu dalam kehidupannya. Ia meneliti Taurat Tuhan dan kemudian melakukannya. Dan ia tidak hanya berhenti pada pengembangan dirinya saja, tapi ia juga mau menjadi pribadi yang berarti bagi bangsanya, di mana ia punya tekad untuk mengajar ketetapan dan peraturan bagi orang-orang Israel. Ia mau menggunakan kepandaian dan keahliannya untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita dapat melihat bagaimana Esra dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Tapi bukan hanya karena kepandaiannya saja, bukan hanya nama besar dan jabatannya saja yang membuat ia berhasil, tapi karena tangan Tuhan melindungi dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dengan demikian menjadi perenungan bagi kita saat ini, sudahkah kita menggunakan potensi yang kita miliki, baik itu kepintaran, keahlian, jabatan, nama besar, pengaruh yang besar, untuk kemudian dapat menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi sesama, baik di tengah bangsa dan negara, di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi. Sudahkah kita menjadi berkat? Di tengah tantangan, pergumulan, pandemi COVID-19, bencana-bencana alam, kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai hal lainnya. Sudahkah kita menjadi berkat bagi bangsa kita? Sudahkah kita juga kemudian menjadi berkat dengan potensi-potensi yang kita miliki bagi persekutuan kita, bagi gereja kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi keluarga kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ketika kita membaca Esra yang punya potensi yang begitu besar, punya nama begitu besar, kita mungkin merasa, saya bukan Esra, saya tidak punya potensi sebesar Esra. Apakah kemudian dengan begitu kita tidak punya tanggung jawab yang besar juga? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Esra bisa memiliki potensi yang besar itu karena tangan Tuhan melindungi dia. Karena tangan Tuhan yang memberkati dia sehingga ia memiliki potensi itu. Dan kenapa Tuhan memberkati dia? Karena ia punya tekad untuk menjadi berkat bagi sesama. Sehingga yang paling utama adalah bukan seberapa besar potensi yang kita miliki, bukan seberapa besar jabatan atau pengaruh yang kita miliki, baru kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Tapi seberapa besar tekad yang kita miliki untuk membuat hidup kita berarti bagi sesama kita. Ketika kita memiliki tekad itu, maka sama seperti Esra yang dibekali dengan begitu banyak potensi, maka percayalah, siapapun kita, Tuhan pasti akan menganugerahkan potensi-potensi bagi kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita senantiasa menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi bangsa dan masyarakat, menjadi berkat bagi setiap orang. Karena ketika kita tidak menjadi berkat, maka apa gunanya kita? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah bagi kami tekad,
kerinduan yang besar untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Anugerahkanlah bagi kami potensi-potensi, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi bangsa ini, bagi masyarakat, bagi gereja, bagi keluarga kami. Kami mohon ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah program Morning Call di hari ini, hari Minggu 14 Maret 2021. Tuhan memberkati kita. Shalom.